Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang ada pada tabel di papan tulis tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya, yaitu langkah pertama yaitu hipotesis uji. Ini tertera data HO pada data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal dan HA pada data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidaklah normal. Nah, lalu langkah kedua di situ ada kriteria uji, di mana terima HO bila L hitung lebih kecil daripada L tabel dan terima HA bila L hitung lebih besar daripada L tabel. Nah, selanjutnya ada langkah yang ketiga, statistik uji. L hitung diperoleh dari nilai terbesar pada kolom Fx dikurang Sx. Tabel diperoleh dari tabel nilai kritis uji Lilliefors dengan acuan jumlah seluruh sampel N dari menggunakan A5%. Langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, yang dimana kita akan menganalisis data. Dan yang pertama itu kita akan mencari nilai rata-rata pada tabel tersebut. Lalu sebelum menjumlahkan hasil nilai rata-ratanya, kita memasukkan dulu rumusnya, yaitu X bar sama dengan sigma XI dibagi N, yaitu N dari jumlah data tersebut. Jika sudah menjumlahkan hasil dari data-data tersebut, yaitu 609, nah kita akan membagi dengan hasil dari N, yaitu jumlah data. Nah, 609 dibagi 11 yaitu hasilnya X bar sama dengan 55,36. Itulah hasil dari nilai rata-rata yang sudah kita jumlah. Selanjutnya kita mencari nilai simpangan baku. Nah, bagaimana kita mencari nilai simpangan baku ini? Yaitu X dikurang X bar, yaitu misalnya pada contoh pertama itu 12, itu X dikurang X bar. Nah, ternyata nilai rata-rata yaitu 55,36. Nah, hasilnya di situ min 43,36. Begitulah sampai seterusnya sampai pada data 11. Nah, dan selanjutnya mencari nilai X dikurang X bar kuadrat. Nah, di sini dimana kita menjumlahkan dari hasil min 43,36 dikali min 43,36, hasilnya yaitu itulah 1880,09. Itulah sampai pada data 11, sampailah ke bawah. Nah, selanjutnya kita memasukkan rumus dari simpangan baku, yaitu SB sama dengan akar sigma XI dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1, yang dimana akar dari 5,948,55 dibagi 10. Nah, hasilnya dari SB akar 594 bagi 855 yaitu 24,39. Selanjutnya di sini kita akan menentukan angka baku Z untuk setiap nilai XI. Nah, sebelum itu kita akan memasukkan rumusnya, yaitu ZI sama dengan XI dikurang X bar sama per S. Lalu data yang ada pada X dikurang dengan nilai rata-rata yaitu 55,36 per tangan baku, yaitu yang jumlahnya tadi itu 24,39. Sampailah hasilnya min 0,466. Lalu sampailah dengan kita jumlahkan semua tabel Z, sampailah Z11 tersebut. Nah, di sini kita akan selanjutnya menentukan tabel ZI menggunakan angka baku ZI. Nah, selanjutnya kita akan menentukan tabel ZI menggunakan angka baku ZI, yang dimana di sini kita akan menghitung luas daerah di bawah kurva ZFZ diperoleh dengan cara tersebut. Jika nilai Z bernilai negatif, maka luas daerah di bawah kurva Z sama dengan 0,5% nilai tabel Z. Jika nilai Z bernilai positif, maka luas daerah di bawah kurva Z 0,5 plus nilai tabel Z.
Nah, di sini kita akan menghitung proporsi frekuensi kumulatif setiap nilai. Dan bagian G kita akan menghitung harga mutlak dari selisih FZ1 dan SS1. Hasil perhitungan dari langkah E, F, dan G dapat disajikan dalam bentuk tabel pada berikut ini. Lanjut langkah yang kelima, yaitu uji hipotesis. Nilai terbesar pada kolom fx kurang x adalah 0,2546 sehingga L hitung 0,2546. Kemudian mencari nilai L tabel dengan cara melihat tabel uji Lilliefors data N11 dan A5%. Itu sama dengan 0,05 sehingga diperoleh L tabel yaitu 0,249 sehingga berdasarkan kriteria uji yaitu terima HO bila L hitung lebih kecil daripada L tabel, terima HA bila L hitung lebih besar daripada L tabel, maka L hitung yaitu 0,2546 lebih besar L tabel dari L tabel 0,249. Dengan demikian HA diterima. Nah, kesimpulannya, karena diperoleh HA diterima, maka kesimpulannya data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal.